Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang sudah dibagikan kepada kelompok kami, yaitu tentang arc diagram node link. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri JT Aprilia dengan NIM belakang 59 dan teman-teman saya. Saya Muhammad Noval dengan NIM belakang 34. Saya Gi Destia Firmandani dengan NIM 61. Saya Fahmi Hidayat dengan NIM 63. Saya Afan Ramadan dengan NIM akhir 64. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini kami mempunyai latar belakang kenapa kami menggunakan dataset ini, yaitu jadi visualisasi tentang kemunculan ikan itu penting dalam ekologi perairan karena membantu memahami hubungan antara ikan dan lingkungannya. Dataset ini berisi data waktu, lokasi, dan kondisi lingkungan, serta jenis ikan yang ditemukan. Data ini cocok untuk menganalisis dinamika ekosistem dan mendukung upaya konservasi. Oke, next. Untuk selanjutnya visualisasi arc diagram. Jadi apa sih itu arc diagram? Itu merupakan teknik visualisasi data yang mempresentasikan hubungan antar entitas. Jadi diagram ini terdiri dari serangkaian busur atau garis yang menghubungkan entitas. Diagram busur sering digunakan untuk memvisualisasikan jaringan sosial, hubungan silsilah, atau hubungan antar elemen dalam sistem yang kompleks. Dengan menampilkan koneksi dengan cara yang intuitif secara visual, diagram busur membantu mengungkapkan pola dan wawasan di dalam data, memfasilitasi analisis dan pemahaman. Next. Selanjutnya ada konsep dari visualisasi arc diagram. Jadi visualisasi data dalam bentuk tree atau gambar yang ada di kiri ini dan arc diagram yang ada di sebelah kanan merupakan visualisasi struktur graf yang seringkali digunakan untuk menampilkan hubungan antar objek yang biasanya direpresentasikan sebagai node atau simpul dan edge sebagai hubungan. Akan tetapi, arc diagram memiliki keunggulan dalam menampilkan semua jenis hubungan tanpa ketergantungan pada hierarki atau struktur level. Selain itu, visualisasi ini juga unggul dalam mengenali pola struktural yang sulit yang dilihat pada visualisasi berbasis tree. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi arc diagram dalam menjelaskan relasi antar spesies ikan di sungai. Dataset spesies ikan OEPA 2012 mencerminkan sebaran puluhan spesies di berbagai titik survei sepanjang sungai Ohio. Namun sulit bagi peneliti untuk langsung menangkap pola asosiasi atau komunitas spesies hanya dari label angka. Dengan visualisasi arc diagram, setiap spesies ditempatkan secara linier lalu dipetakan busur-busur yang menghubungkan pasangan spesies yang sering ditemukan bersama sehingga peneliti bisa segera melihat kelompok komunitas. Relasi lintas habitat dan intensitas penyebutan. Pendekatan ini mempermudah ekologi dan manajer sumber daya perairan untuk mengidentifikasi interaksi kritis seperti hubungan predasi, kompetisi, atau kedekatan habitat yang dapat digunakan untuk merancang strategi konservasi, restorasi, atau pengelolaan stok ikan secara lebih efektif. Next. Kemudian ada sumber datasetnya. Dataset Visdata WEPA tahun 2012 ini berisi hasil survei kehadiran absen puluhan spesies ikan di berbagai lokasi titik pengambilan sampel sepanjang sungai Ohio tahun 2012. Setiap baris merepresentasikan satu titik survei dengan kolom awal memuat metadata lokasi, misalnya kode store, koordinat, dan nama lokasi. Lalu kolom-kolom berikutnya adalah nama spesies. Nilai 1 menandakan spesies itu ditemukan di titik survei tersebut. Sedangkan kalau nilainya 0 itu
menandakan bahwa spesies itu tidak ada di sungai tersebut. Klik linknya. Nah, ini ada sumbernya, kami mengambil dari data Gov Amerika ya, jadi ini data yang benar-benar real adanya. Dah, selanjutnya. Baik, selanjutnya merupakan hasil dari visualisasi ARS diagram berdasarkan data tersebut. Dapat dilihat visualisasi ARS diagram ini merupakan visualisasi top 10 spesies ikan dengan frekuensi kemunculan paling tinggi. Pada node bubble berwarna, setiap lingkaran mewakili satu spesies ikan. Misalnya spesies ikan Bluxunti, Ludmino, Centriston, dan lainnya. Untuk skema warnanya sendiri, pada node menunjukkan frekuensi kemunculan spesies di mana semua lokasi survei semakin terang, kuning, berarti semakin sering muncul, semakin gelap, yaitu warna ungu atau biru, berarti semakin jarang. Setiap busur atau setiap jaringan yang menghubungkan antar spesies itu berada dalam posisi linear antara kedua node. Busur panjang menunjukkan sepasang spesies yang tidak berdekatan di urutan frekuensi, tetapi ternyata sering ditemukan bersama. Sedangkan untuk warna setiap busurnya atau jaringan tersebut dari warna merah ke biru gelap atau warna kolor plasma memetakan jumlah kemunculan bersama. Lebih biru tua menunjukkan pasangan dengan frekuensi koakurens tertinggi. Unsur merah ke orange untuk frekuensi menengah dan merah muda atau kuning untuk frekuensi rendah. Dari hasil visualisasi ini, spesies inti Grand Sunti menonjol sebagai spesies paling umum dengan warna bubble paling terang dan paling terhubung, menunjukkan perannya sentral dalam komunitas ikan di sungai. Selain itu, kelompok penyebutan kuat seperti pasangan Grand Sufi ke Centriston dan Centriston ke Minau membentuk sebuah busur tebal dan tergelap, menandakan kedekatan habitat atau interaksi ekologi yang sangat konsisten. Kemudian ada relasi lintas jarak, busur panjang mengungkap asosiasi antar spesies yang secara frekuensi kemunculan tampak jauh dalam urutan. Hal ini mengindikasikan hubungan tak terduga di habitat yang sama. Terus yang terakhir itu ada variasi komunitas. Jadi beberapa spesies dengan bubble yang lebih gelap jarang muncul memiliki sedikit busur atau warna busur yang terang. Hal ini menggambarkan mereka sebagai anggota periferal komunitas. Selanjutnya, baik. Kemudian ada kesimpulan. Jadi dari hasil visualisasi ini, Arsiaga menunjukkan bahwa Grandsun dan Phytaeludar memiliki banyak koneksi dalam spesies lain, menandakan peranan penting dalam ekosistem sungai. Sebaliknya, spesies ikan stripes, rainbow, dan bluegill memiliki sedikit hubungan, yang mungkin mencerminkan preferensi habitat khusus atau interaksi terbatas. Warna dan ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan antar spesies. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke Jeti. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.